Jangan lupa di subscribe, loncengnya 2 kali. Lalu jangan lupa untuk di like, and then di jempol ya, di like, lalu di subscribe, lonceng 2 kali. Terima kasih. Wah, sepertinya aku mulai gendutan nih. Kursinya udah mulai nggak seimbang lagi nih mau nahan beban aku. Aduh. Nah, selama libur kamu makan terus ya? Atau jangan-jangan memang kayunya aja tuh yang udah rapuh, makanya tidak mampu menahan beban kamu. Iya nih. Oh iya, kebetulan materi pertama pada mata pelajaran fisika kita hari ini mengenai keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Kamu tahu nggak apa saja yang terdapat pada sekeliling kita yang dapat mengalami hal itu, Ana? Soalnya sampai sekarang aku hanya mengetahui pada sebuah logam. Iya ya Nia. Kebetulan kita belajar keseimbangan benda tegar nih. Setahu aku sih banyak, seperti gagang pintu, apalagi ya? Jungkat-jungkit, beko, gunting kuku, dan lainnya deh. Banyak. Kalau gitu, yuk kita bahas. Nah, oke yuk. Mari kita bahas keseimbangan benda tegar dan rotasi. Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya, buat 11 Mia 2 dan 11 Mia 3. Kembali lagi dengan ibu guru fisika Wayuni Teresia. Oke, hari ini kita akan, materi pertama itu akan kita pelajari yaitu keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, untuk hari ini karena masih di awal pembelajaran, oke, kita hanya belajar singkat 30 menit. Nah, untuk pada fisika, tugasnya hari ini adalah kamu harus paham dulu konsep itu, apa itu keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Kemudian kamu baca-baca, terus habis itu dilatih-latih supaya kamu lebih paham dan lebih mengerti keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi itu apa. Nah, di dalam keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi terdapat momen gaya atau torsi, T, atau itu tau ya, tau, gabungan beberapa momen gaya atau sigma torsi, lalu terdapat momen inersia atau I. Nah, lalu ada momen couple, ada juga translasi dan rotasi, ada momentum sudut, kemudian nanti ada mengelinding, macam-macam keseimbangan, lalu nanti ada terdapat keseimbangan pada 3 gaya gitu ya. Nanti ada terdapat keseimbangan pada 3 gaya. Untuk pagi ini singkat saja yaitu momen gaya atau torsi. Nah, adalah ukuran keaktifan sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros tertentu. Nah, jadi biasanya momen gaya ini bisa sih terhadap pada suatu batang homogen. Nah, lalu biasanya tuh kan kalau pada batang tuh kan ada terhadap purus, ada terhadap poros, baik dia terhadap sumbunya. Nah, pada sumbu atau porosnya dia biasanya kalau dia berputar terhadap jarum jam dia akan positif. Tapi kalau berbalik arah, nah dia akan nilainya negatif. Nah, untuk torsi biasanya rumus ada R kali F sin alpha atau R N sin alpha kali F. Nah atau juga di mana nanti tau sama dengan gaya dikalikan D atau lengan momen. Nah, di mana
Biasanya D ataupun jari-jari ini satuannya adalah meter. Kalau gaya satuannya Newton. Nah, contohnya nih ada pada sebuah gaya ini vektor nih. Ada I, ada nilai J. Nah, pada gaya dia 120 Newton I tambah 180 Newton J. Nah, dikerjakan pada suatu benda titik yang memiliki vektor kedudukan R terhadap R ya. 3 MI dikurang 2 MJ terhadap acuan O. Nah, ditanya hitunglah momen yang dikerjakan pada gaya terhadap titik O. Nah, ingat torsi tadi sama dengan R dikali F. F atau F kali D atau R kali F. Nah, tinggal masukkan aja tuh. 3I kurang 2J dikalikan 120 I tambah 180J. Nah, nanti I kali I, J kali J itu nilainya berapa? 1. Nah, tinggal masukkan aja tuh, tinggal masukkan, dikalikan ya. Jadi hasilnya dapat 540K dikurang 240 minus K. Nah, minus ketemu minus atau negatif kali negatif hasilnya positif. Maka 540K ditambah 240K sama dengan 780K. Nah, untuk gabungan beberapa momen gaya biasanya kan dijumlahkan nih. Berarti sigma tau sama dengan tau pertama tambah tau kedua tambah tau ketiga sampai tau ke N gitu ya. Nah, di sini nih ada contoh pada sebuah batang ya. Pada sebuah batang AB ya, A ke B. Bisa dilihat ya. Nih, A ke B. Nah, ia mempunyai panjangnya 2 meter. Dipengaruhi 3 gaya seperti pada gambar berikut. Tentukan torsi batang tersebut di titik O. Nah, titiknya O nih. Dari A ke B, dia 2 meter. Tapi diketahui di sini A ke C 0,5, C ke O 0,5 ya, ini pas ya. 1 tambah 0,5 tambah 0,5 2 ya. Nah, di sini lihat berarti A ke C. Nah, ini minus tau pertama itu A ke C, lalu tau kedua itu yaitu C ke O, lalu tau ketiga yaitu O ke B. Otomatis nanti kan kenapa dia dapat negatif? Karena dia ini berbalik arah gitu kan, ke bawah berbalik arah, berarti nilainya negatif. Nah, negatif 120 Newton dikalikan 1 meter kalikan sinus 30 derajat. Nah, tahu ya kenapa dia dapat sinus? Nah, ditambah 100 Newton dikalikan 0,5 M karena tengok D-nya itu 0,5 M ditambah 150 Newton dikalikan 1 M 1 meter D-nya ya, 1 M itu nih yang terdapat 0 ke B, O ke B ya. Kalau dia A ke C 0,5 ya. Nah, kalau C ke O juga dia 0,5 lengannya, momen lengannya atau si D. Nah, terhadap juga O ke B itu 1. Nah, tinggal sin 37 derajat. Tahu ya dapat dari mana sin? Nah, maka hasilnya sama dengan min 60 Newton meter ditambah 50 Newton meter ditambah 90,3 Newton meter, bisa kamu cari sendiri. Nah, lalu untuk momen gaya atau torsi, nah biasanya itu kan ada terdapat percepatan sudut nih terhadap percepatan linear. Bagaimana? Masih ingat pada hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, tinggal masukkan. Karena dia A sama dengan R kali alpha, tinggal masukkan tuh. F sama dengan, masukkan aja. M, A. Itu kan A itu sama dengan R kali alpha. Tinggal masukkan. Nah, kita mengalihkan kedua rumus R, dikalikan R-nya. Berarti R kali F sama dengan, tadi kan M R alpha. R kali R, maka R kuadrat alpha. Nah, jadi karena R kali F adalah torsi, tadi nggak kan torsi sama dengan R kali F. Nah, maka hasilnya torsi sama dengan I kali alpha. Alpha tadi apa hasilnya? I sama dengan I kali A per R. Oke, lalu masuk ke momen inersia. Apa itu momen inersia? Yaitu besaran yang menyatakan ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi ya. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa m dan r dari poros berputar dinyatakan oleh I sama dengan m r kuadrat. Nah, momen inersia dari beberapa partikel atau titik massa terhadap suatu poros diperoleh dengan menjumlahkan ya. Menjumlahkan berarti m sigma I terhadap m massa ya, m
massa I kali RI kuadrat dari jadinya. Nah, kalau misalnya untuk sama kayak tadi, untuk menjumlahkan secara seluruhnya itu sama ya. MI MI. Ya, sigma I ya sama dengan M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat. Kalau misalnya terhadap seluruhnya berarti kan nanti M N Rn kuadrat gitu ya, sampai ke N gitu ya. Nah, ini ada contoh nih, contoh soal bisa dibahas. Lalu nanti bisa juga dibahas anak-anak bisa juga membahas sampai ke benda tegar, momen couple. Lalu ini ada gerak translasi dan rotasi. Bisa kamu belajar, pokoknya hari ini kita akan belajar sampai ke dinamika rotasi. Nah, bisa kamu bahas-bahas karena waktunya 30 menit, mungkin cukup saja dari Ibu. Kita akan ada kuisis 5 soal, tidak jauh dari PPT yang Ibu beri. Makanya harus belajar, berlatih, mengerjakan soal. Apabila ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa chat pribadi kepada Ibu. Secepatnya akan dibahas dan dibalas. Nah, kemudian itu aja mungkin dari Ibu. Jangan lupa mengerjakan kuisis 5 soal. Kirim kepada Ibu jawaban kamu di buku tulis, oret-oret. Nah, kemudian kamu dapat menyimpulkan apa hari ini seluruh pelajaran dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, selamat bekerja, stay at home. Selamat pagi. Oke, kita masuk ke kuisis yang akan seperti ini bentuknya. Nah, kita mainkan kuisis, ada 5 soal nih yang sudah dibuat. Saya dikerjakan. Torsi. Nah, beginilah akan bentuk soal yang akan dijawab oleh anak-anak. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hasilnya ini benar 4, salah 1. Example tugas hari ini. Terima kasih. Terima